Alfian berganti baju dengan terburu-buru. Setelah membaca pesan istrinya jika dia menunggu di lobi rumah sakit, dia bergegas setengah berlari keluar dari ruangannya. Sesampainya di lobi, Alfian kaget mendapati Aisyah tengah mengobrol bersama dengan Anita. Dia menghampiri keduanya. Melihat kedatangan Alfian, Aisyah dan Anita langsung berdiri. "Maaf, aku ada operasi mendadak." Alfian melihat Aisyah tanpa menghiraukan Anita di sampingnya. "Tidak apa-apa," Aisyah tersenyum. Sementara Anita langsung undur diri. Setelah berpamitan pada Aisyah, dia pergi meninggalkan keduanya. "Sedang apa dia bersamamu?" tanya Alfian sembari memegang tangan istrinya menuju parkiran mobil. "Tidak ada, dia hanya menemaniku saja." "Apa dia mengatakan sesuatu?" tanya Alfian yang masih ragu akan perubahan Anita. "Banyak." Alfian kaget. Dia langsung melihat istrinya. "Apa?" Aisyah tersenyum. "Bukan apa-apa, hanya obrolan biasa saja. Aku takut dia mengatakan sesuatu yang tidak lagi padamu." Alfian membukakan pintu mobil untuk istrinya. "Dia sudah berubah. Sebaiknya kita mendukungnya." Aisyah menatap Alfian sambil kemudian masuk ke dalam mobil. Untung saja, mereka tidak telat menjemput Lela. Tak lama mereka sampai pesawat baru mendarat. Aisyah tampak sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan kakaknya. Dia berjalan mondar-mandir sambil celingukan berharap kakaknya segera keluar. Benar saja, beberapa saat kemudian Lela nampak berjalan sambil melambaikan tangan pada adiknya. Dengan terburu-buru dia mempercepat langkahnya ingin segera memeluk adiknya. Akhirnya mereka bertemu dan berpelukan. Ada tangis haru kebahagiaan karena setelah sekian lama akhirnya mereka dipertemukan. "Apa kabar Kak?" tanya Aisyah sambil mengusap air matanya. "Baik Dik." Lela juga menghapus air matanya. "Mana suami kakak?" tanya Aisyah celingukan. "Dia tidak ikut, nanti menyusul. Masih ada pekerjaan." "Oh, aku pikir suami kakak ikut." Aisyah lalu menggiring kakaknya untuk bertemu dengan suaminya. Dia memperkenalkan Alfian pada kakaknya. "Maaf, di pernikahan kalian kakak tidak hadir tapi alhamdulillah akhirnya sekarang kita dipertemukan," ucap Lela pada Alfian. Alfian tersenyum. "Kakak, mana koper kakak?" Aisyah heran melihat kakaknya tidak membawa apapun. "Kakak tidak banyak bawa barang, jadi tidak pakai koper. Hanya tas ini saja." Lela menunjuk tas kecil di sampingnya. Aisyah dan Alfian terlihat heran. Tapi mereka tak lantas banyak bertanya lagi. Keduanya lalu mengajak Lela untuk segera pulang. Sepanjang perjalanan, Aisyah terus berceloteh menceritakan kabar keluarga besar mereka. Termasuk cerita tentang kesehatan Abah juga Siti yang memutuskan untuk bercerai dari suaminya. Lela yang selama ini hanya mendengar selintas dari percakapan lewat telepon saja hanya tampak mendengar sambil sesekali bertanya. "Oh iya Kak, kakak bawa baju sedikit. Apa kakak tidak akan lama di sini?" Lela terdiam sejenak. "Iya Dik," jawabnya kemudian. "Sayang sekali. Padahal aku pikir kakak akan lama di sini." Vian melirik kakak iparnya lewat kaca. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Walaupun ini kali pertama mereka bertemu tapi dirinya merasa jika kakak iparnya mempunyai sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya mereka sampai di apartemen. Aisyah langsung meminta kakaknya itu masuk ke kamar untuk istirahat. "Oh iya Kak, sekarang aku bolehkan telepon Umi mengatakan jika kakak sudah ada di sini?" Lela terlihat kaget. Jangan telepon Umi dulu." "Kenapa Kak?" "Nanti saja, biar kakak sendiri yang memberitahu Umi." Aisyah melihat gelagat aneh kakaknya. "Baiklah." Aisyah lantas meninggalkan kakaknya di dalam kamar. Dia lalu berjalan menuju kamarnya dengan setengah termenung. Sesampainya di kamar, Aisyah membuka jilbabnya. Dia lalu duduk di atas tempat tidur. Dia yang masih termenung tersadarkan oleh rasa sakit di perutnya. Aisyah memegang luka bekas operasi yang sedari tadi terasa sakit. "Ada apa?" tanya Alfian yang baru keluar dari kamar mandi heran melihat istrinya memegang perutnya.
Perutku sedikit sakit, mungkin karena tadi banyak bergerak. Alfian langsung menghampiri istrinya. Berbaringlah. Aku akan lihat lukanya. Alfian terlihat cemas. Aisyah dengan dibantu oleh suaminya membaringkan tubuhnya. Alfian menyingkap baju gamis istrinya. Meskipun dengan sedikit ragu dia perlahan-lahan membuka baju istrinya. Setelah bagian perutnya terbuka, Alfian lalu memeriksa lukanya. Dia merasa lega melihat luka bekas sayatan operasi itu baik-baik saja. Syukurlah lukanya baik-baik saja. Malah sudah kering. Tapi kita tidak tahu di dalamnya. Karena itu aku sering bilang jika sebaiknya kamu harus lebih banyak beristirahat. Alfian kembali menutup perut istrinya. Aisyah tampak akan bangun. Tapi suaminya menahannya. Dia malah membaringkan tubuhnya di samping sang istri. Alfian memeluk erat istrinya. Seharusnya aku kembali ke rumah sakit sekarang, bisik Alfian pelan. Kalau begitu pergilah. Tidak mau. Alfian mengeratkan pelukannya. Aisyah melepas tangan suaminya yang melingkar di pinggangnya. Pergilah. Orang-orang membutuhkanmu di rumah sakit. Apa kamu tidak membutuhkanku? Alfian kembali melingkarkan tangannya ke pinggang Aisyah. Untuk saat ini belum. Untuk saat ini. Jadi kapan saatnya kamu membutuhkanku? Nanti. Di saat di dalam perut ini sudah ada anak kita. Aisyah membimbing tangan suaminya untuk memegang perutnya. Alfian tersenyum. Di saat itu, aku akan sangat membutuhkanmu. Jika saat itu tiba, sering-seringlah untuk menemaniku. Alfian mendongakkan kepalanya melihat Aisyah. Aku ingin saat itu segera tiba. Dia menatap wajah istrinya dengan lembut. Alfian lalu membelai wajah istrinya. Hingga tangannya tiba-tiba terhenti di bibir sang istri yang begitu menggodanya. Dia lalu mendekatkan wajahnya lebih dekat. Walaupun sedikit takut, Aisyah nampaknya sudah siap dengan apa yang dilakukan suaminya. Aisyah memejamkan mata ketika tahu jika Alfian hendak menciumnya. Aduh, jerit Aisyah pelan ketika dirasanya siku Alfian terlalu menekan perutnya. Alfian yang kaget langsung bangkit. Dia menyadari kesalahannya. Maafkan aku. Apa sakit? Alfian panik sambil memegang perut istrinya. Aisyah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Maaf. Ucapnya lagi salah tingkah sambil berdiri. Sekarang aku tahu kenapa aku harus sembuh total dulu. Jawab Aisyah sambil menahan senyum. Alfian ikut tersenyum melihat istrinya. Malam hari, Aisyah selesai memasak. Dia mengetuk pintu kamar kakaknya untuk mengajaknya makan. Liadik, sebentar. Aisyah membuka pintu, melihat kakaknya yang membelakanginya tengah sibuk memakai hijab dan nikopnya. Kakak, tidak usah memakai cadar. Suamiku tidak ada. Hanya ada kita berdua. Aisyah menghampiri kakaknya. Tapi sepertinya kakaknya tak menghiraukannya. Dia tetap sibuk memakai cadar membelakanginya. Aisyah merasa heran. Kakak, Aisyah membalikkan paksa tubuh kakaknya. Dia langsung menutup mulutnya dan beristighfar. Wajah kakaknya penuh dengan lebam berwarna biru. Bahkan sudut bibirnya bengkak dengan luka sobek yang kecil. Aisyah terus menatap wajah kakaknya dengan syok. Kakak. Aisyah lalu memeluk kakaknya sambil berderai air mata. Lela diam terpaku. Air mata juga mengalir dari kedua sudut matanya. Di balik cadar, kita menutup aurat dari pandangan orang-orang yang tak berhak. Tapi di balik cadar juga ternyata ada luka yang kakak coba tutupi. Aku tak akan mengampuni siapapun orang yang telah melakukan ini pada kakakku. Aisyah melepaskan pelukannya, melihat kakaknya tajam. Suami kakak yang melakukannya kan? Lela mengangguk pelan. Aisyah kembali memeluknya. Dia tidak seperti yang Abah dan orang-orang pikirkan. Ucap Lela lirih.